Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, nyampe sini. Setelah bab Arab selesai, kita menginjak nyampe di bab faslun. Bab faslun al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harokat wa qismun yu'rabu bil huruf. Di bab ini adalah bab yang sebenarnya secara tidak langsung mengulas, mengupas, menjelaskan lagi kajian-kajian yang telah lewat sebenarnya. Kenapa? Karena di sini kita akan dijelaskan lagi, diulang lagi dari tanda-tanda i'rab, dari aspek mu'rabnya, kalau kemarin kita hanya membahas tandanya, kemudian ini tanda itu bertempat di mana saja, kemudian kalimah yang di-i'rabi itu secara garis besar sebenarnya terbagi jadi dua. Al-mu'rabatu, kalimah yang di-i'rabi itu ada dua pembagian. Diklasifikasi jadi dua. Qismun yu'rabu bil harokat, pembagian yang awal itu adalah di-i'rabi dengan harokat. Kemudian qismun yu'rabu bil huruf, pembagian yang selanjutnya yang kedua yu'rabu bil huruf. Kalau seperti ini ada dua kalimah yang nakiroh, kemudian penyebutannya dua kali, maka yang dimaksud nakiroh yang kedua ini maknanya lain, tidak seperti yang ini. Maka kalau dikasih makna qismun akhor, maknanya qismun pembagian yang pertama, wa qismun pembagian yang lain atau pembagian yang kedua, kasih maknanya gitu. Isim nakiroh yang disebutkan dua kali dalam satu jumlah, maka isim nakiroh yang kedua ini berarti maknanya tidak sama dengan isim nakiroh yang awal. Yu'rabu bil huruf, kemudian pembagian yang kedua yu'rabu di-i'rabi dengan huruf. Kalimah yang mu'rab artinya di-i'rabi dengan dua klasifikasi, dua bentuk. Yang pertama di-i'rabi dengan harokat, contohnya zaidun dan dindun, iso dan, iso din, bisa dan, bisa din, bisa dun gitu. Kemudian yang kedua di-i'rabi ditandai i'rabnya dengan huruf, Dicoba diulas seperti yang di awal berarti. Cuma ini nanti langsung diklasifikasi di isim-isimnya, di tempatnya, di isim atau di fi'il mudhari'nya. Karena yang di-i'rabi itu kan dua secara garis besar, isim dan fi'il mudhari'. Maka dijelaskan dari yang telah lewat itu kita cuplik-cuplik gitu, seakan-akan kita ambil-ambil, kita klasifikasikan, kita bagi sendiri. Faladi yu'rabu bil harokat, maka pembagian yang pertama yu'rabu bil harokat, di-i'rabi dengan harokat, itu ada 4 macam, arba'atu anwa, ada 4 macam, yaitu al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu sudah selesai, di-i'rabi dengan harokat. Ketika rofa dia dhammah, ketika nasab dia fathah, ketika jar atau khafat dia kasroh. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir ini juga termasuk isim yang di-i'rabi dengan harokat. Ketika rofa dia di dhammah, kemudian ketika rofa dia di dhammah, ar-rijalu contohnya. Coba sambil dikasih contoh mufradnya yang tadi muslimun misalnya. Kemudian rijal. Jamak taksirnya isim jamak, isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya, itu jamak taksir. Rofa'nya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, khofatnya pakai kasroh. Kemudian jamak muannas salim, muslimat. Contohnya isim yang menunjukkan makna banyak perempuan yang ditandai dengan alif ta, ditambahkan dengan alif ta, itu muannas salim. Muslimatu, ketika rofa dia tandanya dhammah, kemudian ketika
nasab dan jer tandanya kasroh. Muslimatu, ja'atil muslimatu kalau rofa. Kemudian kalau nasab, ro'aitu al muslimati pakai kasroh. Nah, ketika jer atau khofat dia juga pakai kasroh. Jamak muannas salim. Isim jamak muannas perempuan yang ditandai dengan alif ta di akhir kalimah yang tidak berubah dari bentuk mufradnya. Wal fi'lul mudhari' kemudian juga termasuk kategori kalimah yang di'rabi dengan harokat adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tapi kan pembagiannya banyak. Ada fi'il mudhari' yang berupa af'alul hamsah, ada fi'il mudhari' yang berupa shahih akhir, ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan fi'il mudhari' yang alladzi lam yattasil bi akhiri syai' adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Nah, yang ini kategorinya adalah fi'il mudhari' yang tidak berupa af'alul khamsah atau tidak bertemu dengan nun taukid. Yadribu contohnya. Ketika rafa dia dhammah, ketika nasab dia kemasukan amil nasab misalnya fathah, kemudian ketika jazm fi'il tidak mungkin di'rabi dengan i'rab khofat. Fi'il langsung ke i'rab jazm. Fi'il itu rafa nasab langsung jazm gitu. Fi'il mudhari' caranya menjazmkan kasih saja amil jazm lam yadrib pakai harokat sukun sebagaimana yang sudah ditanda i'rab jazm. Ketika fi'il mudhari'nya shahih akhir dan tidak bertemu apapun gitu, akhirnya lam yatasil bi akhiri syai', maka tandanya sukun. Yadrib itu lam yadrib contohnya kalau jazm. Nah, ini dijelaskan lagi yang saya jelaskan tadi di sini, di bawahnya dijelaskan lagi. Wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Kemudian semua dari yang disebutkan tadi, wa kulluha semua yang telah disebutkan tadi, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari' akhir salim alladzi lam yattasil bi akhiri syai', itu akhir salim istilahnya. Itu turfa'u bid-dhammah, dirofakkan dengan dhammah. Wa tungsabu bil fathati, kemudian dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, dan dikhafatkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, tapi ada yang dikecualikan yang saya jelaskan tadi. Kharaja an dzalik salah satu asya, yang mana dari pembagian tadi dikecualikan 3 isim, salah satu asya, yaitu jamak muannas salim yang dinasabkan yungsabu bil kasrati. Ja'atil muslimatu, kalau rafa dia tetap dhammah, kemudian ketika nasab dia yungsabu bil kasrati. Ra'aitu al muslimati gitu. Wal ismul ladzi la yansharif, dan isim yang tidak menerima tanwin. Wal ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Tapi kalau isimnya ghairu munsharif yang kemarin dijelaskan, maka dikhafatkannya pakai fathah. Isim mufrad kalau yang munsharif tetap seperti ini, isim mufrad munsharif. Tapi kalau mufradnya ghairu munsharif, mufradnya la yansharifu, maka yukhfadu bil fathah, difathahkan dia. Apa kemarin contohnya? Ahmad misalnya. Ahmad, marartu bi Ahmada. Ahmad itu termasuk kategori ghairu munsharif, tidak dapat ditanwin dia. Atau nama-nama nabi yang jumlah hurufnya lebih dari 3 yang kemarin, Sulaiman misalnya. Maka ketika dikhafatkan, ketika dijerkan, dia tandanya fathah, bukan kasroh. Padahal tanda asalnya ketika dikhafatkan dia tandanya kasroh. Itu. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat, itu dijazmkan yujzamu bihadfi akhirihi, dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya gitu. Maka kajian i'rab itu fokusnya hanya di huruf akhir dan harokat akhir kalimah itu sendiri.
Karena kajiannya di huruf akhir dan harokat akhir, maka kalau fi'il mudhari tinjauan dari fi'il mudhari itu klasifikasinya nanti di huruf akhirnya gitu. Kalau huruf akhirnya dia tidak berupa huruf ilat, maka dijazmkan dengan sukun. Dan ketika akhirnya berupa huruf ilat, maka dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Contoh, saya kasih contoh yadribu yang sahih akhir misalnya. Yadribu. Maka ketika dia dijazmkan ya jadi lam yadrib. Lam yadrib disukun. Tapi kalau fi'il mudhari'nya berupa mu'tal akhir, maka wawunya ini butuh buang, lam yagzu gitu. Lam yagzu gitu. Sudah skematiknya ini mu'rab bil harokat, yang di'rabi dengan harokat ini semua di'rabi dengan harokat. Sim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Sim fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai', fi'il mudhari' yang akhirnya tidak tidak bertemu dengan sesuatu, yang artinya sesuatu itu afalul khamsah, nanti jadi afalul khamsah atau nun taukid misalnya. Karena ketika fi'il mudhari' itu bertemu dengan nun taukid, maka akan mabnikan fathah. Ketika jazm tandanya sukun fi'il mudhari'. Nah, dari yang disebutkan tadi ada isim-isim atau fi'il yang dikecualikan, semuanya di'rabi dengan harokat. Tapi ada yang dikecualikan dari yang disebutkan di atas tadi, yaitu ini jamak muannas salim. Ketika nasab tandanya kasroh. Ketika nasab tandanya kasroh. Ini berarti apa? Nasab dan khofat. Tambah ini. Muslimat jamak muannas salim. Ketika nasab dan khofat, tambahkan saja di sini. Itu. Tambahkan saja. Yang jamak muannas salim. Kemudian isim ghairu munsharif, yang tadi al-ismul ladzi la yansharif, ketika dikhafatkan dia tandanya fathah. Contohnya Ahmad tadi, atau nama nabi yang hurufnya lebih dari 3 misalnya. Situ saja dulu yang isim ghairu munsharif. Marortu bi Sulaimana gitu contohnya. Marortu bi Ahmad bi Ahmad atau bi Sulaiman. Nah, contohnya ya nanti difoto lagi, nanti difoto lagi, gak apa-apa gisik wae. Ini seakan-akan berarti kita nyuplik di pembahasan yang awal kan gitu kan. Maka ketika saya menjelaskan di bab i'rab, saya kasih contoh. Ketika saya menjelaskan di bab i'rab, yang mu'rab itu, setiap kalimat yang mu'rab itu pasti tandanya yang pertama itu adalah harokat kan gitu. Kemudian tanda yang kedua adalah baru huruf kan gitu. Maka tanda harokat itu kalau rofa dhammah, kalau nasab fathah, kalau khofat kasroh, kalau jazm sukun. Itu i'rab. Kemudian kalau huruf, tanda yang pertama hurufnya wawu. Kemudian yang kedua alif. Yang ini yang sesuai dengan kedua, sesuai dengan i'rab apa ini? Khofat berarti ya. Kalau yang sukun itu sama dengan hadfu, membuang huruf. Gitu. Ini plus jadi tanda kedua semua di alamat i'rab.
gitu. Dan setelah ini baru ada tanda-tanda tambahan lagi. Misalnya di rofa misalnya. Setelah dhammah wawu, kemudian baru alif. Alif di mana? Isim jamak, isim tasniyah yang alif. Ini kembali ke bab awal lagi berarti. Mu'rab apa Pak? Mu'rab itu kalimah yang di-i'rabi. I'rab itu apa? Katakan i'rab itu harokat sudah. Kalau kita baca kitab kosong kan belum ada harokatnya misalnya. Kalau kita baca kitab kosong maka nggak ada harokatnya. Ya, untuk mengharokati kitab gundul itu apa ya? I'rab. Nah, i'rab itu masih di harokat akhirnya. I'rab itu kajiannya cuma di harokat akhir kalimat gitu. Nah, kemudian harokat-harokat yang lain bagaimana? Harokat-harokat yang lain itu nanti masuknya kalau fi'il disorof. Nah, kalau selain fi'il isim misalnya, maka ya masuk kategori mufradat atau juga disorof isim masdar misalnya gitu. Oke, karo Mas Adam dijawabi. Terima kasih. Waladhi i'rabu bil huruf. Kemudian tadi klasifikasinya kan dengan harokat. Nah, kemudian pembagian yang kedua waladhi i'rabu bil huruf, sedangkan isim atau fi'il atau mu'rab tadi, entah isim atau fi'il yang mu'rab, i'rabu bil huruf, di'rabi dengan huruf itu ada arba'atu anwa, ada 4 pembagian. Arba'atu anwa, ada 4 macam, yaitu at-tasniyah, isim tasniyah, wa jamul muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim, wal asmaul khamsati, dan asmaul khamsah, wal afalul khamsah, dan afalul khamsah. Afalul khamsah apa saja? Wahya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Nah, itu. Maka per definisi dari ini sudah harus betul-betul selesai. Kita di definisi masing-masing kalimat ini sudah harus selesai. Kalau definisinya lupa, maka untuk keterangan-keterangan selanjutnya ya jelas tidak akan nyampe. Maka di bab ini fokusnya kita cuma di definisi-definisi yang penting, yang mana definisi itu tidak bisa ditinggalkan. Tanpa mengetahui definisi itu maka niscaya atau mustahil untuk mengetahui bab yang selanjutnya gitu. Nah, pembagiannya seperti ini. Isim tasniyah misalnya, isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua, muslimani contohnya, maka dirofakkan dengan alif watung sobu watukhfadu, sobu watukhfadu bil ya, dan dinasobkan, dikhofatkan dengan ya. Zaidani, muslimani bisa, muslimani ketika gini, ketika dia rofa, kemudian ketika dia nasab dan jar muslimaini gitu. Nah, itu ngelak. Saya matikan dulu jaringannya. Yo, coba tes jaringan. Dari sini berarti ya. Dari sini. Waladhi i'rabu bil huruf, isim yang di'rabi dengan huruf itu ada 4 macam. Yang pertama isim tasniyah. Isim tasniyah isim yang menunjukkan makna dua, dengan menambahkan alif nun ketika rofa, ketika nasab dan jar tambahnya ya dan nun kan gitu. Itu sebenarnya ketika kita menghafalkan definisi isim tasniyah, kita juga menghafalkan alamatnya secara tidak langsung. Muslimani ketika rofa, muslimaini ketika nasab dan jar, zaidani ketika rofa, zaidaini ketika rofa, nasab dan jar gitu. Itu definisi isim tasniyah plus kita ngafalkan alamatnya. Yang kedua jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Nah, kalau jamak muzakkar salim rofaknya ditandai dengan
wawu. Wa amma jamul mudzakkar salim fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhadhu bil ya. Kalau isim tasniah dengan alif, kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Muslimuna gitu. Dan muslimina gitu. Perbedaannya kalau isim tasniah itu di fathah sebelum ya, muslim aini gitu. Kalau jamak mudzakkar salim itu dibaca kasroh in gitu. Muslimin gitu. Musli pakai wawu, muslimuna. Kemudian ketika nasab dan jer dia muslimin. Muslimin gitu. Yo. Setelah itu amal asmaul khamsah, asmaul khamsah faturfa'u bil wawi, dirafa'kan dengan wawu, wa tungsabu bil alif, wa tuhfadu bil ya. Nah, isim tasniah ini penyebutannya kalau dalam era rafa dia di nomor 2 ya kalau tidak salah ini alamat rafa'nya ya. Setelah dhammah kan wawu. Lah wawu itu nanti tempatnya kan di asmaul khamsah ini. Gitu. Wa amal asmaul khamsah, kalau asmaul khamsah itu turfa'u bil wawi. Coba dilihat. Betul. Berada di tanda yang nomor 2. Kalau wawu itu berarti tandanya nomor 2 kan gitu. Kalau rofa'nya pakai wawu berarti tempatnya pasti di nomor 2 gitu. Muslimun ini berarti di nomor 2. Asmaul khamsah itu di nomor 2 juga karena dia pakai wawu. Setelah dhammah kan wawu kan gitu urutannya. Berarti wawu yang masuk di tanda wawu itu ada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Abuka, hamuka, fuka, zuka, zumalin, zuka enggak ada, zumalin. Zumalin. Ja'a abuka, ja'a hamuka, ja'a akhuka, ja'a zumalin. Zu itu maknanya sohib. Dan itu lengkap. Kalimah yang paling lengkap tandanya pakai harokat itu cuma asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu tandanya lengkap dengan huruf, artinya kalimat yang di-i'rabi dengan huruf secara lengkap secara lengkap wawu, alif, ya. Itu artinya karena dia isim di-i'rabi dengan 3 i'rab kan gitu. Rafa, nasab, jer. Maka masing-masing dari huruf itu yang paling bersesuaian rofaknya wawu, nasabnya alif, khofatnya ya kan gitu. Asmaul khamsah paling lengkap. Dia rofaknya ditandai wawu, nasabnya ditandai dengan alif, khofatnya ditandai dengan ya. Itu. Ya ini Ustadz Nadif ini ngetes ini. Nanti naik Ustadz Nadif. Alamatnya alif Ustadz Nadif. Itu berarti jenengan nggak ikut dari awal kajian. Kalau jenengan ikut di awal kajian, maka sudah dijelaskan di situ. Kenapa yang jadi tanda itu hanya alif? Kenapa yang jadi tanda hanya wawu? Kenapa yang jadi tanda hanya ya? Karena yang berubah-ubah cuma huruf itu. Gitu. Zaidani itu yang berubah cuma alifnya. Nanti yang berubah alifnya ketika nasab dan jer dia zaidaini gitu. Yang berubah alifnya. Nunnya enggak berubah karena nun di situ bukan alamat gitu. Karena nun di situ bukan alamat. Sudah. Wa amal af'alul khamsah, maka af'alul khamsah yang tadi. Apa af'alul khamsah? Kalau asmaul khamsah punahun hamun fuzu. Kemudian kalau af'alul khamsah itu apa? Nah, af'alul khamsah ialah itu yang kemarin definisinya, fiil yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Yang masing-masing dari domir-domir itu akan menjadikan ia 5 bentuk. Apa 5 bentuk itu? 5 bentuk itu wazannya ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina itu. Yang tasniyah maka ada 2, ada mukhatab, ada ghaib kan gitu. Ada dia 2 orang, kemudian kamu 2 orang, dia 2 orang sedang bekerja melakukan sesuatu, kemudian kamu 2 orang watafalani sedang melakukan sesuatu, wayafaluna dan mereka gitu melakukan sesuatu, wayafaluna watafaluna dan kalian, watafaluna mukhatab. Nah, yang terakhir
Ya, hanya ya muannas mukhatabah, engkau perempuan, taf'alina gitu. Ya Ustadz, nanti masih ada apa enggak? Ya, waalaikumsalam Umi Ihsan. Nah, itu Ustadz nanti jawabannya. Nah, maka nunnya nanti dikaji sendiri, nun yang di isim tasniah itu namanya nun apa gitu kan. Nah, itu jenengan, tugas jenengan mencari namanya nun itu. Kemudian nun yang ada di jamak muzakkar salim itu nun apa gitu. Karena itu bukan nun tanda i'raf. Kalau di definisi kita masukkan apa untuk memudahkan menghafalkan tadi dari definisi-definisi tersebut, kita juga mengetahui alamatnya. Sudah ya. Wa amal afalul khamsah faturfa'u bin nun. Maka ketika fi'il mudhari itu berupa afalul khamsah itu fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari yang bertemu dengan sesuatu. Yang tadi, yang dijelaskan tadi. Ini adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan sesuatu. Nah, kalau yang di awal fi'il mudhari yang lam yattasil bi akhiri syai', yang tidak bertemu dengan sesuatu, maka tandanya dhammah. Ketika rofa, ketika nasab dia tandanya fathah. Ketika jazm, nyolot di jazm karena fi'il jazm dia sukun itu. Lam yadrib la yaf'ala gitu. Tapi kalau dia berupa afalul khamsah, tandanya malah nunnya. Afalul khamsah itu turfa'u bin nun, nunnya malah jadi tanda ai subutin nun. Subutun nun, tetapnya nun di afalul khamsah itu juga tanda. Artinya kalau di afalul khamsah itu nanti yang berubah-ubah adalah nunnya kan gitu. Satu contoh, ya fa'alani. Kenapa jadi nun yang jadi alamat? Alamatnya itu nun, alamatuan nun. Li'anna nun, karena nun itu adalah tagoyarot bitagoyuri bisa babit tagoyuril awamil ad-dakhilah. Karena nun itu akan berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk gitu. Kalau rofa dia tidak ada amil nasab, amil jazm, dia malah tidak dibuang. Tapi kalau dia kemasukan amil nasab, amil jazm, maka nunnya akan dibuang. Watu jizamu, watung sobu, watu jizamu bihadfiha, dengan membuang nun. Ya fa'alani ini seandainya kita kasih amil jazm atau amil nasab misalnya, maka ya fa'ala gini. Ya fa'ala ini. Nunnya nggak boleh diucapkan, dihilangkan nunnya, nggak boleh ditulis. Itu.